apakah dunia ini dunia malaikat? Dia bilang tidak. Nah, di sini satu perlawanan, satu pertentangan, satu perbedaan, satu konflik besar dengan kebudayaan orang Israel. Maka di sini kan sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ayat ke-6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat ke-7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat namamu tidak lagi disebut sebagai Yakub, engkau disebut sebagai Israel, karena engkau berperang dengan Allah pun engkau menang. Nah, kalimat ini saya tidak jelaskan sekarang. Ini tercantum di dalam Kejadian. Sehingga keturunan daripada Yakub, 12 suku, mereka mempunyai suatu kebanggaan karena nenek moyang mereka Yakub mendapatkan nama Israel yang diberikan langsung oleh Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian satu perdebatan yang mulai di sini. Penulis Ibrani menanya, apakah betul dunia ini diserahkan kepada malaikat? Dunia yang akan datang mereka akan menjadi penguasa. Apakah dunia ini dunia malaikat? Dia bilang tidak. Nah, di sini satu perlawanan, satu pertentangan, satu perbedaan, satu konflik besar dengan kebudayaan orang Israel. Maka di sini kan sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ayat ke-6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat ke-7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah menaklukkan dengan kemuliaan dan hormat segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Kita kembali membaca di dalam Mazmur 8. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur ke-8 dari ayat ke-3. Minta pendeta Yohanes Lili baca dengan suara keras ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari seluruh dunia ditaklukkan ke bawah siapa? Ke bawah manusia. Siapakah manusia? Siapakah gerangan manusia? Apa artinya manusia? Kan kecil. Kenapa? Dibanding dengan alam semesta yang kau cipta, bintang bulan yang kau atur di atas angkasa. Manusia kecil. Tetapi engkau telah menyerahkan semua ciptaan di bawah kaki daripada manusia. Nah, di sini penulis Ibrani mengkutip kitab suci untuk mereformkan pikiran yang tidak beres dari orang Israel. Saudara-saudara, pada waktu teologi berkembang untuk menyatakan sesuatu inovasi dan sesuatu kreativitas daripada otak manusia, tetapi tidak setia kepada Alkitab. Akhirnya perlu orang-orang pengkhotbah yang berani membawa kembali kepada firman. Ini contohnya. Penulis Ibrani membawa orang Israel kembali. Hei Ibrani, jangan kira dunia diserahkan Allah kepada malaikat, karena ditulis dalam kitab suci, manusia yang diserahkan. Nah, mengapa ini perlu? Mengapa perlu mengalihkan pengertian dunia dikuasai oleh malaikat menjadi pengertian dunia dikuasai oleh manusia? Karena di sini akan mempertemukan angelologi yang salah dengan kristologi yang benar. Saudara-saudara, penulis kitab suci bukan hanya mengatakan hal yang praktis yang dikerjakan setiap hari, tapi membenarkan kebenaran dengan begitu sulit. Saudara-saudara, manusia, bukan malaikat. Jadi segala sesuatu diserahkan kepada manusia. Kepada siapa? Kepada Adam. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan catatan halaman pertama. Kita kembali kepada Kejadian pasal pertama. Pertama. Rencana asli dari Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dan akhirnya harus ditaklukkan kepada manusia.
Ini tercantum di dalam fase pertama, ayat yang ke-26-27. Pendeta Rudi untuk membaca bersama-sama kepada kita. 27, sesudah itu 28. (28) semua membaca. 1, 2, 3. Nah, saudara mendapatkan satu benang merah. Sebenarnya apa yang dikatakan di dalam pasal 2 Ibrani itu ditelusuri dari Mazmur 8. Dan Mazmur 8 itu ditelusuri kepada di Kejadian pasal pertama. Di sini kita melihat rencana kekekalan ciptaan Tuhan, semua diciptakan untuk apa? Untuk manusia. Saya kira Paulus adalah orang reduksionis yang luar biasa hebatnya. Karena di Kolose dia langsung menyimpulkan dengan satu kalimat, segala di sesuatu dicipta bagi manusia dan melalui Yesus Kristus. Dan kita menjadi manusia yang mempunyai kuasa untuk segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, everything created by Him and for Him. Sehingga Kristuslah adalah wakil manusia yang mempunyai segala sesuatu. Nah, saudara-saudara di sini, perdebatan dan pertikaian, kesulitan, konflik antara Yudaisme dan kekristenan pada pertama. Di sini salah satu hal yaitu Kristologi yang menjadi wakil kedua daripada manusia yang sah dibanding dengan angelologi yang dipikirkan oleh Ibrani, yaitu penguasa alam semesta. Nah, saudara-saudara, tapi kita jangan lupa memang ada malaikat yang menguasai dunia ini sekarang, yaitu malaikat jatuh, setan. Setan yang sedang menguasai seluruh dunia, dan seluruh dunia berada di dalam kuasa setan. Di mana saat itu? Ada di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita membuka bersama-sama. Saudara-saudara, jadi penguasa dunia ini memang sekarang setan. Penguasa dunia ini begitu jahat sehingga ada setan yang menguasai, tetapi secara ilegal. Pasal 5 ayat ke-19. Bapak Hendra coba bimbing kita membacanya. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-19. Seluruh dunia berada di apa? Di bawah kuasa siapa? Si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapakah si jahat itu? Setan. Siapakah setan? Malaikat yang jatuh. Jadi malaikat menguasai dunia ada tidak? Ada. Ada ayatnya. Tetapi lain konsepnya dengan orang Israel yang mengatakan semua malaikat menguasai wilayah-wilayah negara-negara yang berbeda. Bangsa-bangsa di bawah mereka. Tapi Alkitab mengatakan di bawah satu malaikat yang jatuh, yaitu si jahat. Nah, dengan demikian kita melihat lagi, kalau demikian peperangan bukan siapa penguasa, malaikat atau manusia, tetapi manusia yang mana dan malaikat yang mana sekarang mempertajam. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan, orang Israel memikirkan malaikat-malaikat itu semua diberikan mandat menguasai bangsa-bangsa yang berbeda, dan Israel paling jagoan karena adalah Allah sendiri yang menguasai mereka, lain dari bangsa yang lain. Tapi konsep Kristen mengatakan tidak. Seluruh bangsa, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan dunia bukan diserahkan kepada si setan, bukan diserahkan kepada malaikat. Berarti kalau demikian penguasa dari malaikat itu tidak sama. Nah, ini kekristenan. Kristen mengaku kalau dunia ini berada di bawah si jahat. Tapi Kristen mengklaim dunia tidak pernah diserahkan kepada malaikat. Kalau demikian, ada malaikat yang menguasai seluruh alam semesta. Kuasanya dari mana? Kuasanya tidak resmi, kuasanya tidak sah. Itu sebab kekristenan mau memberikan penerobosan, yaitu di dalam Kristus kita mengalahkan setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan dengan keras. Dalam nama Tuhan Yesus,
siapa dapat melawan dalam nama Tuhan Yesus.